Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya dalam membicarakan modul pengantar ilmu hukum. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuk ke dalam modul 7 ya, tentang penggolongan hukum. Izinkan saya share screen. Penggolongan hukum, atau ada juga yang menyebut pengklasifikasian hukum. Jadi hukum itu menurut sifatnya itu bisa dibagi dua ya, antara hukum pemaksa dan hukum pelengkap. Apa itu hukum pemaksa? Hukum yang tidak bisa dikesampingkan dengan perjanjian. Jadi ini wajib untuk diikuti. Seperti pasal-pasal di dalam kitab hukum pidana ya. Umpamanya terjadi pembunuhan, ya, penganiayaan. Nah, itu tidak boleh kemudian berjanji agar dibebaskan begitu ya. Nah, ini penegak hukum harus terus menjalankan proses ya untuk menegakkan hukum pemaksa ini. Kalau hukum pelengkap itu rata-rata memang di dalam hukum perdata atau hukum privat ya. Jadi ini pembuat undang-undang mengatur minimal begitu. Jadi kalau akan dimaksimalkan oleh para pihak menjadi lebih baik lagi tidak masalah. Ya ini namanya hukum pelengkap. Contohnya tentang sewa menyewa. Nah itu di dalam kitab undang hukum perdata itu sudah diatur apa hak dan kewajiban penyewa, apa hak dan kewajiban yang menyewakan. Nah kemudian kalau akan lebih mengaturnya dari yang diatur oleh kitab undang hukum perdata, ya di dalam perjanjian yang sudah diatur oleh peraturan itu namanya naturalia. Nah, biasanya yang menjadi lebih itu namanya perjanjian aksidentalia. Nah, ada tambahan begitu ya. Nah, ini boleh kalau hukum pelengkap. Selanjutnya hukum juga dibagi menurut bentuknya. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis banyak contohnya ya. Ada undang-undang dasar, ada peraturan pemerintah, ada perda. Sedangkan yang tidak tertulis, ini contohnya hukum kebiasaan. Dan sebagian besar ini hukum adat ya yang tidak tertulis itu. Kemudian kalau menurut tempat berlakunya, hukum ini digolongkan menjadi hukum nasional. Hukum yang berlaku di suatu negara. Ya, kemudian satunya hukum internasional, hukum yang berlaku antar dua negara atau lebih begitu. Selanjutnya digolongkan juga hukum itu berdasarkan waktu berlakunya. Ini yang disebut dengan ius constitutum atau hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang ini ya. Nah, contohnya hukum positif Indonesia artinya hukum yang sedang berlaku sekarang ini di Indonesia. Kemudian ada ius constituendum, hukum yang dicita-citakan atau hukum yang baru akan berlaku. Ya barangkali baru rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah ya dan lain-lain. Ada juga hukum asasi atau ius naturale atau hukum yang berlaku di mana-mana. Nah, ini penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Selanjutnya ada juga penggolongan hukum itu berdasarkan cara mempertahankannya. Ini disebut hukum formal dan hukum material. Apa itu hukum formal? Hukum formal ini disebut juga hukum acara, yaitu bagaimana caranya mempertahankan hukum material. Jadi kalau hukum material ini adalah aturan-aturannya, isinya dari hukum, contohnya umpamanya kitab undang hukum pidana. Nah, di situ mengatur mengenai pembunuhan, mengenai penganiayaan, mengenai penghinaan. Nah, umpamanya yang membunuh akan dihukum sekian tahun. Nah, sekarang ada yang membunuh. Nah, bagaimana menanganinya? Siapa yang harus menanganinya? Menangkapnya, menyidik, kemudian nanti menuntutnya dan mengadilinya. Nah, ini semuanya diatur di dalam hukum formal atau hukum acara. Sedangkan hukum juga bisa digolong-golongkan berdasarkan sumbernya. Ada hukum undang-undang. Ya, nah ini
dikenal dengan istilah statutory law ya. Ada undang-undang dasar, kalau di negara kita ini ada TAP MPR, ada undang-undang strip miring, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan seterusnya. Kemudian ada juga hukum adat dan hukum kebiasaan. Selanjutnya ada hukum traktat, selanjutnya ada hukum jurisprudensi, dan yang terakhir doktrin. Nah, ini pada saat saya menjelaskan tentang hukum objektif di dalam modul ke-6, nah, alhamdulillah ini sudah dijelaskan ya, saya kira tidak perlu diterangkan kembali. Selanjutnya juga hukum digolongkan menurut wujudnya. Ada hukum objektif dan hukum subjektif. Nah, ini, saya lupa tadi kalau mengenai sumber hukum. Nah, di dalam hukum objektif dan hukum subjektif ini ya saya sudah menjelaskannya. Ya, saya kira tidak usah diterangkan lagi. Nanti dilihat lagi di dalam buku saya di dalam modul ke-6 ya tentang hukum objektif dan hukum subjektif. Nah, barangkali ini sebagai yang terakhir, yaitu hukum itu dibagi atau digolongkan berdasarkan isinya. Ada dua, yaitu hukum sipil atau hukum privat. Satu lagi adalah hukum publik atau hukum negara. Nah, hukum negara ini contohnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, kemudian hukum pidana, dan hukum internasional. Nah, jadi kalau hukum privat itu mengatur orang per orang, hubungan orang per orang. Sedangkan hukum publik, nah ini biasanya menyangkut ya kepentingan umum. Nah, ini harus dipahami bahwa kepentingan umum ini itu banyak seginya ya, termasuk menyangkut jiwa manusia, nah, melibatkan negara begitu. Kemudian undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu adalah kepentingan umum ya. Jadi kalau hukum publik ini ciri khasnya menyangkut mengenai kepentingan umum. Saya kira demikian ya, sebagai pengantar lebih jauh lagi nanti bisa ya dipelajari di dalam modul ke-7 ya buku saya tentang pengantar ilmu hukum ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.